Sejarah dunia penuh dengan kisah penaklukan. Di era kolonialisme, bangsa-bangsa Eropa menjelajahi dunia, menaklukkan wilayah baru, dan seringkali menghancurkan peradaban lokal yang sudah ada. Dalam video ini, kita akan membahas 5 suku bangsa yang harus menghadapi kehancuran dan tersingkir akibat invasi bangsa Eropa. Kisah ini menjadi pengingat akan dampak kolonialisme terhadap peradaban manusia. Kolonialisme membawa perubahan besar bagi dunia. Dari eksplorasi hingga penaklukan, banyak suku bangsa yang harus kehilangan tanah, budaya, bahkan eksistensi mereka. Beberapa suku bangsa ini menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan, meskipun akhirnya mereka tersingkir oleh kekuatan kolonial Eropa. Ketika Christopher Columbus pertama kali menginjakkan kaki di benua Amerika pada tahun 1492, ia membuka jalan bagi era kolonisasi besar-besaran yang mengubah sejarah dunia. Bagi bangsa Eropa, tanah Amerika adalah dunia baru yang penuh dengan peluang dan kekayaan. Namun, bagi suku Indian, penduduk asli yang telah hidup di sana selama ribuan tahun, kedatangan para penjajah adalah awal dari kehancuran besar. Suku Indian, seperti Cherokee, Sioux, Apache, dan banyak lainnya, menjadi korban invasi ini. Bangsa Eropa membawa konsep kepemilikan tanah yang bertentangan dengan pandangan tradisional suku Indian yang menganggap tanah sebagai milik bersama. Konflik dimulai ketika para penjajah mulai merebut tanah-tanah subur untuk pertanian dan pemukiman. Perang berkepanjangan pun terjadi, dengan senjata modern Eropa menghancurkan pertahanan suku Indian yang hanya bersenjatakan panah dan tombak. Namun, perang hanyalah satu bagian dari penderitaan mereka. Bangsa Eropa juga membawa wabah penyakit seperti cacar, campak, dan pes, penyakit yang sebelumnya tidak dikenal oleh suku Indian. Tanpa kekebalan terhadap penyakit ini, populasi mereka menyusut drastis. Perjanjian-perjanjian curang juga digunakan untuk merebut tanah suku Indian. Suku Cherokee, misalnya, dipaksa menandatangani perjanjian yang merugikan mereka, seringkali melalui ancaman atau tipu daya. Dalam banyak kasus, tanah mereka dijual tanpa persetujuan para pemimpin suku, dan mereka dipaksa pindah ke wilayah yang kurang subur dan jauh dari kampung halaman mereka. Puncak dari penderitaan ini adalah kebijakan Trail of Tears. Pada tahun 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act, sebuah undang-undang yang melegalkan pemindahan paksa suku-suku asli dari tanah mereka di bagian timur Amerika Serikat ke wilayah yang disebut Indian Territory, yang sekarang menjadi Oklahoma. Trail of Tears adalah perjalanan panjang dan penuh penderitaan yang dilalui oleh ribuan orang Cherokee. Pada tahun 1838, sekitar 16.000 orang Cherokee dipaksa meninggalkan tanah mereka. Mereka berjalan kaki sejauh lebih dari 1.600 km melalui medan yang berat, dengan minimnya makanan, air, dan perlindungan dari cuaca buruk. Ribuan orang meninggal di sepanjang perjalanan akibat kelaparan, kelelahan, dan penyakit. Perjalanan ini bukan hanya tragedi fisik, tetapi juga spiritual bagi suku Cherokee. Mereka tidak hanya kehilangan nyawa dan tanah, tetapi juga koneksi mereka dengan tempat-tempat sakral dan warisan budaya yang telah ada selama ribuan tahun. Trail of Tears menjadi simbol penderitaan suku Indian akibat kolonisasi Eropa, sekaligus pengingat akan ketidakadilan yang mereka alami. Di Australia, kedatangan bangsa Inggris membawa malapetaka besar bagi suku Aborigin, penduduk asli yang telah mendiami benua ini selama lebih dari 65.000 tahun.
ketika kapal First Fleet tiba pada tahun 1788, Inggris menganggap tanah Australia sebagai terra nullius atau tanah kosong. Meskipun jutaan suku aborigin hidup di sana dengan sistem sosial, budaya, dan spiritual yang kaya. Mereka dianggap tidak memiliki hak atas tanah mereka sendiri karena tidak ada konsep kepemilikan tanah dalam budaya aborigin. Tanah adalah bagian dari identitas mereka dan diwariskan melalui cerita-cerita leluhur. Kedatangan bangsa Inggris memulai masa penjajahan brutal. Kekerasan meletus saat para pemukim Inggris mulai merebut tanah-tanah subur untuk bercocok tanam dan menggembala ternak. Banyak komunitas aborigin yang diserang atau dibunuh ketika mencoba mempertahankan tanah mereka. Perang antar suku aborigin dan penjajah Inggris, yang sering disebut sebagai Frontier Wars, berlangsung selama lebih dari 1 abad dan menewaskan puluhan ribu orang. Namun, bukan hanya kekerasan yang menghancurkan suku aborigin, tetapi juga wabah penyakit yang dibawa oleh para penjajah. Penyakit seperti cacar, influenza, dan campak yang sebelumnya tidak ada di Australia, menyebar dengan cepat di kalangan penduduk asli. Tanpa kekebalan terhadap penyakit ini, diperkirakan hingga 90% dari populasi aborigin di beberapa wilayah musnah hanya dalam beberapa dekade pertama penjajahan. Kebijakan asimilasi yang diberlakukan pemerintah kolonial semakin memperburuk situasi. Pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, anak-anak aborigin dipisahkan dari keluarga mereka melalui kebijakan yang dikenal sebagai Stolen Generations. Ribuan anak diambil secara paksa dan ditempatkan di panti asuhan atau keluarga angkat Eropa. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan mereka dengan budaya aborigin dan memaksa mereka mengadopsi gaya hidup barat. Kebijakan ini meninggalkan luka mendalam yang terus dirasakan oleh komunitas aborigin hingga hari ini. Kehilangan budaya dan bahasa menjadi salah satu dampak terbesar penjajahan. Sebelum penjajahan, ada lebih dari 250 bahasa asli yang digunakan oleh suku aborigin. Namun, sebagian besar bahasa ini kini punah atau hampir punah karena generasi muda tidak lagi diajarkan bahasa leluhur mereka. Selain itu, ritual, seni, dan tradisi yang telah diwariskan selama ribuan tahun terancam hilang karena tekanan dari kebijakan asimilasi dan pengaruh budaya barat. Bangsa Eropa memang terkenal berambisi mengincar kekayaan di Tanah Baru. Pada abad ke-16, perhatian mereka tertuju pada Amerika Selatan, khususnya pada 2 peradaban besar, Aztec dan Inca. Kekayaan emas yang melimpah di wilayah ini menjadi daya tarik utama yang akhirnya membawa kehancuran besar bagi kedua bangsa tersebut. Penaklukan peradaban Aztec dimulai ketika Hernán Cortés, seorang konkuistador Spanyol, tiba di Meksiko pada tahun 1519. Ia disambut dengan penuh kehati-hatian oleh Moctezuma II, penguasa Aztec saat itu. Moctezuma mengira Cortés adalah utusan dewa mereka, Quetzalcoatl, sehingga ia memperlakukan sang penakluk dengan hormat. Namun Cortés memanfaatkan kepercayaan ini untuk menjalin aliansi dengan suku-suku yang menjadi musuh Aztec. Pada tahun 1521, Cortés berhasil merebut ibu kota Aztec, Tenochtitlan. Setelah pengepungan panjang dan berdarah, kota megah yang dikenal dengan piramida dan kanal-kanalnya ini hancur, menjadi saksi bisu bagaimana peradaban besar itu runtuh dalam waktu singkat. Kekayaan emas Aztec kemudian dijarah dan dikirim ke Spanyol, memperkaya kerajaan Spanyol sekaligus menandai berakhirnya era kejayaan Aztec. Di sisi lain, Francisco Pizarro memimpin penaklukan peradaban Inca di Peru pada tahun 1532. Ia memanfaatkan konflik internal di Kekaisaran Inca, di mana 2 saudara, Atahualpa dan Huáscar, sedang berperang untuk memperebutkan takhta. Setelah memenangkan pertempuran dengan Huáscar, Atahualpa bertemu dengan Pizarro di kota Cajamarca. Pizarro, dengan pasukan kecil yang hanya berjumlah sekitar 200 orang, menggunakan tipu muslihat untuk menangkap Atahualpa. Sang Kaisar Inca menawarkan emas dan perak dalam jumlah besar sebagai tebusan yang dikenal sebagai ruang emas. Namun, setelah menerima kekayaan itu, Pizarro tetap mengeksekusi Atahualpa. Selain perang,
Wabah penyakit seperti cacar yang dibawa oleh para penakluk Eropa memperparah kehancuran. Penyakit ini menyebar dengan cepat di antara penduduk asli. Jutaan orang meninggal akibat cacar, termasuk para pemimpin suku yang semakin melemahkan perlawanan mereka terhadap para penjajah. Dalam waktu kurang dari 1 abad, 2 peradaban yang dulunya begitu kuat dan megah hancur oleh kekuatan perang, intrik politik, dan wabah penyakit. Jejak kejayaan Aztec dan Inca kini hanya tersisa dalam reruntuhan, legenda, dan benda-benda yang berhasil diselamatkan. Penaklukan ini mengubah wajah Amerika Selatan selamanya. Kekayaan emas yang dulu menjadi milik Aztec dan Inca kini menghiasi istana-istana di Eropa, sementara penduduk aslinya hidup dalam bayang-bayang penjajahan. Di Selandia Baru, suku Maori adalah penduduk asli yang telah menghuni tanah itu selama ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka dikenal sebagai pejuang yang tangguh, dengan tradisi perang yang kuat, seni bertarung yang dikenal sebagai haka, dan senjata tradisional seperti tayaha dan mere. Namun, segalanya berubah drastis pada awal abad ke-19 ketika bangsa Inggris mulai menjajah tanah mereka. Awalnya, hubungan antara bangsa Inggris dan suku Maori terjalin melalui perdagangan. Para penjajah tertarik pada hasil bumi Selandia Baru, seperti kayu dan bahan makanan, sementara suku Maori memperoleh senjata api dan barang-barang Eropa sebagai imbalannya. Tetapi, hubungan ini perlahan berubah menjadi konflik ketika Inggris ingin menguasai tanah-tanah Maori untuk dijadikan pemukiman kolonial. Pada tahun 1840, Inggris memperkenalkan Perjanjian Waitangi, sebuah dokumen yang dirancang untuk mengatur hubungan antara bangsa Inggris dan suku Maori. Perjanjian ini dianggap sebagai simbol perdamaian, namun dalam kenyataannya, isi dokumen tersebut penuh dengan ambiguitas. Dalam versi bahasa Inggris, suku Maori dianggap menyerahkan kedaulatan kepada Inggris, sedangkan versi bahasa Maori memberikan pengertian bahwa mereka hanya berbagi hak atas tanah mereka. Ketidaksesuaian ini menjadi akar konflik berkepanjangan. Ketika tanah mereka terus dirampas, suku Maori berusaha mempertahankan wilayah mereka melalui perang, seperti Perang Tanah New Zealand yang berlangsung dari tahun 1845 hingga 1872. Meskipun dikenal sebagai pejuang tangguh, mereka tidak dapat menandingi kekuatan militer Inggris yang dilengkapi dengan senjata modern seperti meriam dan senapan. Selain melalui perang, banyak tanah Maori diambil alih dengan cara yang lebih halus tetapi tidak kalah merugikan, yaitu melalui perjanjian yang curang dan kebijakan pemerintah kolonial. Banyak dari perjanjian ini memaksa suku Maori menyerahkan tanah mereka dengan imbalan yang tidak setara, atau bahkan melalui manipulasi hukum yang menguntungkan pihak Inggris. Akibatnya, suku Maori kehilangan sebagian besar tanah leluhur mereka. Kehidupan mereka menjadi terpinggirkan dan dampaknya terasa hingga hari ini. Mereka kehilangan akses ke sumber daya alam, kehilangan budaya, dan menghadapi kesulitan ekonomi yang berat. Suku Taino adalah penduduk asli pertama yang bertemu dengan Christopher Columbus ketika ia tiba di Karibia pada tahun 1492. Mereka menghuni wilayah yang sekarang dikenal sebagai Bahama, Kuba, Republik Dominika, Haiti, Puerto Rico, dan Jamaika. Suku Taino adalah bagian dari budaya Arawak yang dikenal dengan kehidupan agraris yang damai, seni kerajinan yang indah, dan masyarakat yang terorganisir. Mereka hidup dari bercocok tanam, menangkap ikan, dan berburu, sambil menjaga harmoni dengan alam. Namun, pertemuan dengan Columbus membawa malapetaka yang tidak pernah mereka bayangkan. Awalnya, suku Taino menyambut para pendatang dengan keramahan, menawarkan makanan, emas, dan sumber daya lain. Tetapi, kedatangan bangsa Eropa segera berubah menjadi mimpi buruk. Dalam waktu hanya beberapa dekade, populasi Taino hampir punah. Salah satu penyebab utama kehancuran ini adalah kerja paksa.
Di bawah peraturan sistem encomienda yang diterapkan oleh bangsa Spanyol, suku Taino dipaksa bekerja di ladang-ladang pertanian dan tambang emas untuk keuntungan penjajah. Kondisi kerja yang brutal, kurangnya makanan, dan pelecehan fisik menghancurkan mereka secara perlahan. Selain kerja paksa, wabah penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa seperti cacar, campak, dan influenza melanda suku Taino. Tanpa kekebalan alami terhadap penyakit ini, ribuan orang Taino meninggal dalam waktu singkat. Kelaparan juga menjadi salah satu penyebab utama. Sistem pertanian tradisional mereka terganggu oleh tuntutan para penjajah, membuat banyak komunitas Taino tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka kehilangan lahan pertanian dan sumber daya utama, sehingga terjebak dalam kelaparan yang meluas. Puncaknya adalah kehancuran budaya dan identitas mereka. Bahasa, tradisi, dan kepercayaan suku Taino mulai menghilang seiring dengan berkurangnya jumlah populasi mereka. Hanya sedikit keturunan Taino yang bertahan hingga hari ini, dan mereka terus berjuang untuk menjaga sisa-sisa budaya nenek moyang mereka. Kelima suku bangsa ini adalah saksi bisu dari kerasnya dampak kolonialisme. Mereka kehilangan tanah, budaya, dan nyawa akibat kerakusan kolonialisme Eropa. Namun, di tengah kehancuran ini, cerita mereka tetap hidup, menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai perbedaan dan menjaga keberagaman. Sejarah tidak bisa diubah, tetapi kita bisa belajar darinya. Apa pendapatmu tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.